Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zelani. Saya mahasiswa Magister program Magister di Prodi Pendidikan Agama Islam, tepatnya di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja saya di sini ingin membedah artikel yang ditulis oleh saya sendiri yang berjudul Dampak Media Pembelajaran Interaktif Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, yang artinya penulis mengkaji berbagai hasil penelitian sebelumnya untuk melihat secara sistematis apakah media interaktif benar-benar berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Dalam era digital saat ini, banyak siswa masih mengalami kesulitan belajar karena metode pengajaran yang masih konvensional. Media pembelajaran interaktif seperti PowerPoint animatif, video, hingga aplikasi berbasis web dipandang sebagai solusi. Tapi, apakah benar media ini efektif? Saya menyebut bahwa banyak studi menunjukkan peningkatan motivasi, partisipasi, dan capaian akademik siswa saat media interaktif digunakan. Namun, efektivitasnya tidak selalu konsisten. Ada faktor lain yang berpengaruh, seperti pelatihan guru, infrastruktur, dan pendekatan pembelajaran. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode literatur review. Data diambil dari artikel jurnal, buku, dan proceeding yang relevan. Penulis menggunakan konten analisis atau analisis isi untuk menyusun pola, kesenjangan, dan kontribusi dari berbagai penelitian sebelumnya. Bagaimana hasilnya? Media pembelajaran interaktif secara umum berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa. Contohnya, PowerPoint interaktif terbukti meningkatkan nilai siswa dalam pembelajaran matematika dan bahasa Inggris. Itu sebagai contoh kecilnya. Media Adobe Flash juga mempermudah pemahaman konsep sulit seperti sistem tata surya. Dengan bantuan media Adobe Flash dapat membantu siswa dalam memahami beberapa pembelajaran, yaitu konsep tata surya salah satunya. Selanjutnya adalah aplikasi berbasis web, membantu siswa belajar secara mandiri dan fleksibel. Tapi ada juga tantangan. Sebagian besar studi hanya jangka pendek. Belum banyak yang membahas dampak jangka panjang atau konteks non-eksakta. Aspek afektif dan psikomotorik siswa masih kurang dijelajahi. Penelitian ini mengacu pada penelitian pada jurnal ini ya. Ini mengacu pada Cognitive Theory of Multimedia Learning dari Mayer, yang mengatakan otak manusia belajar lebih baik lewat kombinasi teks, gambar, suara, dan animasi. Juga ada teori konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa. Media interaktif sangat cocok dengan kedua teori ini karena mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan aktif. Dapat disimpulkan, kesimpulan dari bedah artikel ini itu adalah media pembelajaran interaktif efektif meningkatkan prestasi belajar siswa, asalkan didukung oleh pelatihan guru, infrastruktur yang memadai, dan strategi pembelajaran yang tepat. Banyak faktor-faktor yang membuat media pembelajaran interaktif itu efektif. Itu adalah infrastruktur yang memadai salah satunya. Banyak sekarang di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sekarang saat ini, itu masih banyak sekolah yang kekurangan infrastruktur. Tapi apabila infrastruktur yang memadai, maka efektif pembelajaran siswa untuk menggunakan media interaktif itu dapat meningkatkan efektif penggunaan media interaktif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.
saya menyarankan perlunya riset lanjutan yang bersifat longitudinal, jangka panjang, menjangkau berbagai mata pelajaran dan konteks budaya, karena tadi cukup ke sebagian sedikit, masih banyak mata pelajaran yang belum mencakup di dalamnya. Jadi dibutuhkan penelitian lebih lanjut, serta menggunakan pendekatan kualitatif atau campuran untuk menangkap pengalaman belajar secara lebih menyeluruh. Jadi, buat teman-teman sekalian yang peduli akan dunia pendidikan, media interaktif ini salah satu opsi untuk mengembangkan pendidikan saat ini, di era digital saat ini. Jadi, maka gunakan pembelajaran interaktif agar dapat meningkatkan prestasi, motivasi, dan keaktifan belajar siswa. Banyak contohnya seperti saya sebutkan tadi, ada Adobe Flash, ada PowerPoint, ada video animasi, dan lain-lain. Karena perkembangan era digital saat ini, banyak perubahan pada media pembelajaran, pada metode pembelajaran. Karena metode pembelajaran konvensional seperti metode ceramah pada saat ini sudah kurang efektif. Jadi saran saya untuk teman-teman sekalian yang menonton ini, saya harap kesimpulan saya tadi dapat membantu teman-teman semuanya. Demikian, mungkin sedikit pendek, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.